Geger. Anak SMA Indonesia menikahi bule cantik. Kisah cinta penuh drama rahasia mengejutkan. Amelia berdiri di depan terminal bus kota Jakarta dengan wajah yang agak kusut. Keringat membasahi pelipisnya meski sinar matahari sore mulai redup. Suara klakson kendaraan, teriakan kenek bus, dan hiruk-pikuk pasar kecil di sekitar terminal membuat kepalanya pening. Dia baru saja tiba dari Bali setelah sebulan tinggal di sana. Perjalanannya ke Indonesia memang niatnya untuk liburan panjang, sekaligus mencari pengalaman hidup sederhana. Tapi, ternyata tidak sesederhana bayangannya. Kota Jakarta membuatnya kewalahan. Semua orang terburu-buru, semua suara keras, dan tak ada yang terlihat sabar. Amelia menghela napas panjang, lalu membuka aplikasi ojol di ponselnya. Dengan ragu, ia mengetik alamat hotel murah yang sudah ia booking. Tangannya sedikit gemetar karena sinyal internet yang lemot membuat aplikasi macet. Aduh, susah sekali. Ini taksi, no, ojol. Ah, yes, gumamnya dengan aksen fas bule yang kaku. Tak lama kemudian, notifikasi muncul. Nama driver, Raka. Foto profilnya memperlihatkan wajah seorang laki-laki muda dengan senyum lebar. Oke, he looks friendly. Amelia tersenyum kecil. Sekitar 10 menit kemudian, motor bebek tua berhenti tepat di depannya. Seorang pemuda dengan jaket hijau lusuh turun dan membuka helm. Mbak Amelia, suaranya ramah, tapi terdengar muda sekali. Yes, that's me, jawab Amelia sedikit lega. Raka menuntun motornya agar lebih dekat ke Amelia. Ia menggaruk kepala sebentar. Canggung. Aduh, maaf ya Mbak, motornya jelek. Tapi insya Allah bisa sampai dengan selamat. Amelia terkekeh kecil. No problem, asal bisa sampai hotel. Raka membantu mengangkat koper besar Amelia ke bagian depan motor. Ia tampak kesulitan, tapi tetap berusaha. Amelia memperhatikan gerak-geriknya, polos, tulus, tapi ada aura percaya diri yang membuatnya berbeda. Mereka mulai melaju menembus jalanan macet. Raka berusaha mengajak ngobrol. Mbak dari luar negeri ya? Dari mana? From Germany, jawab Amelia singkat. Wah jauh banget, sendirian. Yes, alone. I want simple life, not luxury. Amelia berusaha menjelaskan dengan bahasa campuran. Raka mengangguk, meski jelas tidak sepenuhnya mengerti. Oh alah, berarti Mbak gak suka yang mewah-mewah gitu ya? Cocok sama saya. Hidup saya sederhana banget. Amelia tersenyum tipis. Entah kenapa, ia merasa nyaman dengan candaan ringan pemuda itu. Ada kesan berbeda, jujur, apa adanya, dan sama sekali tidak dibuat-buat. Malam pertama di Jakarta. Setelah hampir 1 jam menembus jalanan Jakarta yang padat, akhirnya mereka tiba di hotel kecil kawasan Manggarai. Amelia turun dengan wajah lega. Thank you so much. Raka membantu menurunkan koper. Sama-sama, Mbak. Semoga betah di Indonesia. Ia menunduk sopan, bersiap pergi. Tapi Amelia menahannya. Wait. Can you? Tomorrow. Same driver. Raka tampak terkejut. Hah? Maksudnya Mbak mau order saya lagi? Ya bisa banget. Good, you number. Please. Amelia memberikan ponselnya. Raka agak ragu sejenak, tapi akhirnya mengetikkan nomornya. Kalau butuh kemana-mana, wah saya aja. Nggak usah lewat aplikasi. Mata Amelia berbinar. Nice. Thank you, Raka. Awal persahabatan. Hari-hari berikutnya Amelia selalu menghubungi Raka. Ia mengantar Amelia ke berbagai tempat, Monas, Kota Tua, bahkan pasar tradisional. Di setiap perjalanan, mereka banyak mengobrol. Kadang dengan bahasa campuran Inggris-Indonesia, kadang hanya saling tertawa ketika salah paham. Suatu sore, Amelia meminta diantar ke pasar Tanah Abang. Raka sedikit heran. Ngapain ke pasar? Mbak, di situ rame, panas, ribet. Amelia menggeleng. I want real Indonesia, not mall. Mall boring. Raka terdiam, lalu tertawa kecil. Wah,
Mbak ini aneh juga ya. Biasanya boleh suka mall, hotel, tempat enak. Mbak malah pengen nyemplung ke keramaian. Amelia ikut tertawa. Because I want to know people's life. Sejak hari itu, kedekatan mereka semakin terjalin. Raka sering membantu Amelia menawar harga barang, menjelaskan budaya, bahkan melindunginya dari copet yang mencoba mendekat. Amelia merasa Raka bukan hanya sekadar driver, tapi teman yang benar-benar tulus. Sisi lain Raka. Suatu malam, Amelia tidak bisa tidur dan memutuskan mengirim pesan ke Raka. You free? Raka membalas, kenapa Mbak? Amelia, want to drink coffee? Alone not good. Raka menimbang sebentar, lalu akhirnya datang menjemputnya. Mereka pergi ke warung kopi kecil di pinggir jalan. Di sana, Amelia baru tahu sisi lain Raka. Meski masih muda, ia sudah harus bekerja keras. Ayahnya sakit, ibunya hanya ibu rumah tangga, dan ia punya adik yang masih kecil. Saya ojol dari pagi sampai malam, but kadang kalau lagi sepi, yang gak dapat uang. Tapi gimana pun, harus jalan. Kalau enggak, keluarga saya gak bisa makan. Amelia terdiam, hatinya tersentuh. Pemuda ini mungkin sederhana, tapi hatinya besar. Di matanya, Raka terlihat jauh lebih dewasa dari kebanyakan pria yang ia kenal di negaranya. Rasa yang tumbuh diam-diam. Hari demi hari, Amelia makin sering bersama Raka. Mereka makan pecel lele di pinggir jalan, naik motor keliling kota, bahkan pernah kehujanan berdua. Raka dengan sigap melepas jaketnya untuk menutupi Amelia. Aduh, nanti Mbak sakit. Mending saya aja yang basah, kata Raka sambil tersenyum. Amelia hanya bisa menatapnya. Hatinya mulai bergetar. Bukan karena Raka tampan atau kaya, tapi karena ketulusannya. Namun, dalam hati kecilnya, Amelia ragu. Usia Raka terasa terlalu muda. Wajahnya polos, tingkahnya lugu. Amelia tidak berani bertanya langsung, tapi ada perasaan aneh yang menghantuinya. Titik balik. Suatu sore, Amelia diajak Raka ke rumahnya di pinggiran Bekasi. Rumah kecil dengan dinding setengah tembok setengah papan. Ibunya menyambut ramah. Masya Allah, bule cantik datang ke rumah. Silakan masuk, nah. Amelia terharu melihat kesederhanaan keluarga itu. Mereka makan bersama di lantai, hanya nasi, sayur bening, dan tempe goreng. Namun suasana hangat dan penuh cinta. Raka anak baik, kata ibunya bangga. Masih sekolah, tapi kerja keras sekali buat keluarga. Amelia tersedat. Still, school? Tanyanya kaget. Ibunya sempat bingung, lalu tertawa. Iya, masih SMA kelas 3. Tapi bentar lagi lulus, insya Allah. Raka langsung panik. Bu, jangan cerita ke Mbak Amelia. Ia mencoba mengalihkan. Tapi Amelia sudah terpaku. Hatinya berdegup kencang, matanya membesar. Semua teka-teki dalam pikirannya seolah terjawab, wajah polos, tingkah lugu, dan cara bicara yang kadang terlalu muda. Dia baru saja jatuh cinta pada seorang anak SMA. Penutup bab 1. Malam itu Amelia pulang ke hotel dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di kasur sambil menatap ponselnya. Pesan dari Raka masuk. Mbak, maaf kalau tadi kaget. Saya belum sempat cerita soal umur saya. Tapi saya serius sama Mbak. Saya nggak main-main. Amelia menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Antara marah, kecewa, dan masih ada rasa hangat di hatinya. Air matanya menetes perlahan. What's all he do? Bisiknya lirih. Di luar, suara hujan deras menambah suasana muram. Di titik itulah, drama besar mulai terbuka. Cinta yang tumbuh di tempat yang salah waktu. Amelia tidak bisa tidur semalaman setelah mengetahui kenyataan bahwa Raka masih SMA. Ia memandang langit-langit kamar hotel sambil memeluk bantal. Rasanya mustahil, tapi kenyataan sudah di depan mata. Pagi harinya, Amelia berniat tidak lagi menghubungi Raka. Ia menatap ponselnya berkali-kali, menahan diri untuk tidak membuka pesan yang masuk. Tapi nama Raka terus muncul di layar. Mbak, maaf.
Saya nggak bohong soal perasaan. Kalau Mbak mau ketemu sekali aja, saya siap jelasin. Amelia menutup mata, mencoba tenang. Hatinya masih marah, tapi rasa penasaran dan sayangnya lebih besar. Akhirnya, ia membalas. Meet me. Coffee shop. 5 PM. Pertemuan yang menentukan. Sore itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Raka datang dengan kemeja sederhana, masih terlihat polos. Wajahnya tampak tegang. Maaf banget, Mbak, katanya pelan, menunduk. Saya seharusnya jujur dari awal. Saya masih 18 tahun. Tapi saya serius, saya kerja keras, saya nggak main-main. Saya cuma takut Mbak nggak mau sama saya kalau tahu umur saya. Amelia menatapnya tajam. You lie. But you, good boo. Easy, you're hard. But, ia menghela napas panjang. Tuyang, Raka. Raka mengangkat wajahnya. Umur memang masih muda, Mbak. Tapi perasaan saya nggak main-main. Saya janji, kalau sama Mbak, saya bisa tanggung jawab. Amelia terdiam. Ada 2 suara di kepalanya. Satu berkata dia harus menjauh. Satu lagi berkata jangan lepaskan ketulusan ini. Hari itu mereka berbicara lama. Tentang keluarga, mimpi, dan apa yang mereka rasakan. Di akhir pertemuan, Amelia akhirnya berkata pelan. Okay, I give chance. But no lie again. Never. Raka tersenyum lega. Saya janji. Hubungan yang menjadi buah bibir. Beberapa minggu berikutnya, hubungan Amelia dan Raka semakin dekat. Mereka sering terlihat berboncengan motor, makan di warung, atau sekadar jalan-jalan di sekitar kota. Orang-orang mulai memperhatikan. Seorang bule cantik selalu bersama driver ojol muda, tentu saja jadi bahan gosip. Itu bule kos sama anak SMA, bisik beberapa ibu-ibu di warung. Katanya pacaran. Bule kaya dapat cowok ojol. Lucu banget. Raka tidak peduli. Tapi Amelia mulai merasa risih. Meski begitu, setiap kali ia menatap Raka, rasa hangat itu kembali. Ia merasa melihat masa depan, bukan sekadar masa kini. Keputusan nekat. Suatu malam, mereka duduk di warung kopi sederhana. Amelia tampak gelisah. Raka, people talk too much. Tracy. I crazy. You tuyang. Raka menatap matanya dengan serius. Kalau gitu kita buktikan, Mbak. Kalau memang cinta, kita nikah aja. Biar orang-orang tahu ini serius, bukan main-main. Amelia terkejut. Mariet, you still school? Raka menghela napas. Saya memang masih sekolah, tapi saya kerja. Saya bisa tanggung jawab. Mbak, saya nggak mau orang anggap kita main-main. Kalau Mbak percaya sama saya, ayo nikah. Sederhana aja, nggak usah mewah. Amelia terdiam lama. Kata, Mariet, terlalu besar, terlalu berat. Tapi entah kenapa, bagian terdalam hatinya merasa itu jalan yang benar. Ia tidak ingin hubungannya hanya dianggap main-main. Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, Oke, Mariet. Persiapan pernikahan kilat. Keputusan itu langsung membuat heboh keluarga Raka. Ibunya sempat shock. Rat, kamu serius? Kamu masih sekolah? Nak, nikah itu bukan main-main. Bu, saya serius. Saya sayang sama Mbak Amelia. Dia juga sayang sama saya. Saya janji bisa tanggung jawab. Jawab Raka dengan mata berkaca-kaca. Amelia mencoba meyakinkan. I love Raka. I don't care, rich, poor, age. I want serius. Akhirnya, sang ibu pasrah. Mereka memutuskan menikah sederhana di rumah. Hanya tetangga dekat yang diundang. Kabar itu langsung menyebar. Warga kampung heboh. Bule cantik nikah sama ojol SMA. Gila, geger. Semua orang membicarakan. Ada yang kagum, ada yang mengejek, ada pula yang iri. Hari pernikahan. Hari itu rumah kecil Raka penuh orang. Kursi plastik berjejer, nasi kotak dibagikan, dan ustaz kampung datang sebagai penghulu. Amelia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, wajahnya cantik alami.
Raka memakai kemeja putih dan sarung pinjaman dari tetangga. Prosesi ijab kabul berlangsung cepat. Dengan tangan gemetar, Raka mengucapkan akad. Saya terima nikahnya Amelia dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Semua saksi menjawab, sah. Amelia tersenyum haru. Air matanya jatuh. Ia tak pernah menyangka, datang ke Indonesia untuk liburan malah berakhir menjadi istri seorang driver ojol muda. Tetangga bersorak. Ada yang menertawakan. Ada yang mengucapkan selamat. Gila, bule cantik nikah sama bocah SMA. Tapi ya cinta memang gak kenal logika. Amelia tidak peduli. Baginya, saat itu adalah momen paling membahagiakan. Setelah akad, malam itu mereka duduk berdua di kamar sederhana milik Raka. Dindingnya hanya papan tipis, kipas angin berputar pelan. Amelia tersenyum, tapi hatinya berdebar. Raka menatapnya penuh cinta. But, sekarang kita sudah halal. Saya janji, saya bakal jaga Mbak seumur hidup saya. Amelia menunduk, lalu mengangkat wajahnya. I hope, no regret, Raka. Raka menggenggam tangannya erat. No more. Never regret. Tapi di balik tatapan mata penuh cinta itu, Amelia masih menyimpan kegelisahan. Usia Raka, masa depan mereka, dan pandangan orang sekitar terus menghantui pikirannya. Penutup bab 2. Pernikahan kilat itu bukan hanya menjadi kebahagiaan, tapi juga awal badai besar. Gosip semakin liar, keluarga Amelia di Jerman belum tahu, dan Raka masih harus menghadapi kenyataan bahwa ia seorang pelajar SMA yang kini sudah berstatus suami. Amelia duduk di teras rumah malam itu, menatap langit gelap. Ia berbisik dalam hati. Cinta ini nyata. Tapi apakah cinta cukup untuk melawan dunia? Malam itu udara Bekasi terasa panas. Pernikahan sederhana antara Amelia dan Raka baru saja selesai beberapa jam lalu. Para tetangga sudah pulang, kursi plastik ditumpuk di sudut rumah, dan musik dangdut dari sound system yang sewaan sudah berhenti. Di kamar kecil berukuran 3x3 meter, Amelia duduk di tepi kasur tipis berseprai bunga-bunga. Wajahnya masih terlihat cantik meski lelah. Kebaya putihnya sudah diganti dengan daster pinjaman dari ibu Raka. Rambut pirangnya digelung seadanya. Raka masuk sambil membawa 2 gelas teh manis panas. Mbak, minum dulu biar nggak capek. Ia meletakkan gelas di meja kayu kecil. Amelia tersenyum tipis. Thank you, Raka. Mereka saling terdiam beberapa saat. Suasana canggung terasa jelas. Meski kini resmi menjadi suami istri, ada jarak di antara mereka. Amelia masih belum sepenuhnya percaya pada langkah besar yang barusan ia ambil. Raka duduk di lantai dekat Amelia. Ia terlihat gelisah, jemarinya saling mengusap. Mbak, saya tahu mungkin ini semua terlalu cepat. Tapi saya janji bakal tanggung jawab. Mbak gak usah khawatir. Amelia menatapnya. Raka, I believe you, but inside my heart, I afraid. You still young. Raka menghela napas panjang. Umur memang muda, Mbak. Tapi perasaan saya bukan main-main. Saya bakal buktiin kalau saya bisa jadi suami yang baik. Amelia diam, hanya mengangguk. Tapi rasa khawatir itu belum hilang. Saat Amelia hendak membereskan koper kecilnya, sebuah dompet jatuh dari jaket Raka yang tergantung di paku dinding. Dompet itu terbuka, dan sebuah kartu pelajar jatuh ke lantai. Amelia meraihnya dengan penasaran. Begitu melihatnya, matanya melebar. Di kartu itu tertulis jelas. Nama, Raka Aditya. Sekolah, SMA Negeri 5 Bekasi. Kelas, 12 IPA. Amelia terdiam lama. Tangannya bergetar. Ia menatap Raka dengan wajah shock. Raka, what is this? Raka yang baru sadar langsung panik. Mbak, itu. School. You still school? Suara Amelia meninggi. Raka buru-buru mendekat. Mbak, saya bisa jelasin. Saya memang masih SMA, tapi saya juga kerja keras. Saya nggak main-main sama Mbak. Amelia berdiri, wajahnya memerah. You lie again. You say, ready married, but still school. Oh.
Tangis Amelia pecah. Ia merasa dipermainkan. Raka, I leave my country, I marry at you, but you child, you student. Raka mencoba menenangkan. But, umur saya memang 18, tapi saya udah dewasa. Saya kerja, saya cari nafkah. Saya serius. Amelia menepis tangannya. No, you hide, you lie. Suasana kamar itu mendadak panas. Raka berlutut di depan Amelia, matanya berkaca-kaca. Saya nggak pernah bohong soal perasaan saya. Saya cuma takut kehilangan Mbak. Saya takut kalau jujur dari awal, Mbak nggak bakal mau sama saya. Amelia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya tak berhenti mengalir. This is crazy. I can't. Beberapa menit mereka hanya diam. Amelia duduk di kasur. Raka masih di lantai menunduk. Hanya suara kipas angin tua yang berderit mengisi ruangan. Akhirnya Raka bicara pelan. Mbak, kalau Mbak mau ninggalin saya, silakan. Saya terima. Tapi saya mohon, jangan anggap cinta saya bohong. Saya cinta Mbak dari hati. Amelia menoleh, menatap mata jujur Raka. Ada rasa sakit sekaligus hangat di sana. Logikanya berteriak untuk pergi, tapi hatinya berkata lain. Amelia menangis lagi, tapi kali ini tanpa suara. Ia merasa terjebak antara cinta dan kenyataan pahit. Keesokan harinya, gosip semakin heboh. Warga kampung yang sebelumnya sudah kaget dengan pernikahan bule dan driver ojol, kini semakin ramai setelah tahu Raka masih SMA. Waduh, beneran tuh? Raka masih sekolah? Gila, bule cantik dinikahin bocah. Kasihan banget bule itu, pasti ditipu. Ah, tapi siapa tahu bule itu memang suka anak muda, ya kan? Omongan-omongan itu membuat Amelia makin tertekan. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan orang terasa menusuk. Raka berusaha menenangkan. Mbak nggak usah peduliin orang. Mereka cuma bisa ngomong. Yang penting kita jalanin aja. Tapi Amelia tahu, masalah ini tidak sesederhana itu. Belum selesai dengan gosip warga, Amelia menerima telepon dari keluarganya di Jerman. Ibunya terdengar marah. Amelia, apa yang kau lakukan? Kami dengar kau menikah di Indonesia. Dengan siapa? Kenapa tidak memberitahu kami? Amelia terdiam lama sebelum menjawab. Mom, I love him. Who is he? Suara ibunya meninggi. Amelia menelan ludah. He, young, still, school. Hening panjang di seberang telepon. Lalu suara ibunya terdengar penuh kekecewaan. Amelia, kamu sudah gila. Pulang sekarang juga. Jangan mempermalukan keluarga. Air mata Amelia jatuh lagi. Ia hanya bisa menjawab lirih. I can't, Mom. I love him. Melihat Amelia terus menangis, Raka merasa bersalah. Ia mulai mengambil lebih banyak orderan ojol. Pulang larut malam demi membuktikan dirinya mampu menafkahi. Kadang ia pulang dengan badan penuh keringat, tapi tetap berusaha tersenyum di depan Amelia. Mbak, saya janji bakal buktiin. Saya nggak mau Mbak nyesel nikah sama saya, katanya suatu malam sambil menyerahkan uang hasil narik seharian. Amelia hanya bisa menatapnya. Rasa sayang itu makin kuat, tapi kekhawatiran juga makin besar. Beberapa malam setelah pertengkaran itu, mereka duduk di teras rumah kecil. Hujan turun pelan. Raka menatap jauh ke depan. Mbak, saya tahu saya masih sekolah. Tapi saya juga tahu hati saya. Saya cinta sama Mbak, dan saya bakal berusaha sampai kapanpun. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Amelia menggenggam tangannya pelan. I love you too, Raka, but I'm afraid. Afraid of future. Raka menoleh dengan senyum yakin. Masa depan kita, biar kita yang tentuin. Bukan orang lain. Amelia menunduk, air matanya jatuh lagi. Hatinya masih bimbang, tapi untuk pertama kalinya ia merasa ingin memperjuangkan cinta itu. Malam pertama yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah jadi awal konflik besar. Rahasia Raka terbongkar, gosip warga makin liar, dan keluarga Amelia menentang keras. Namun di balik semua itu,
Ada cinta yang tetap bertahan. Meski goyah, Amelia belum mampu pergi. Ia masih bertanya-tanya dalam hati. Apakah aku bodoh karena mencintainya? Atau justru aku berani karena mempertahankannya? Drama mereka baru saja dimulai. Hari-hari setelah pernikahan itu menjadi sangat berat bagi Amelia. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, tatapan orang-orang kampung terasa menusuk. Gosip tak pernah berhenti. Kasihan bule itu, ditipu bocah. Pernikahan gak bakal lama, paling cuma main-main. Bule cantik, masa pilih anak sekolah? Amelia berpura-pura tidak mendengar, tapi hatinya sakit. Ia merasa hidup di tengah sorotan yang tak pernah padam. Raka mencoba menenangkan, tapi ia sendiri kewalahan. Sepulang sekolah, ia langsung bekerja sebagai driver ojol. Malam baru pulang dengan badan lelah. Rat, kamu masih sekolah? Kamu juga kerja? Kapan kamu istirahat? Tanya Amelia suatu malam. Raka hanya tersenyum, meski wajahnya pucat. Kalau nggak gini, kita makan apa, Mbak? Beberapa hari kemudian, Amelia mendapat panggilan video dari ibunya di Jerman. Wajah ibunya terlihat marah. Amelia, kamu mempermalukan keluarga. Apa-apaan menikah dengan anak SMA? Pulang sekarang juga. Air mata Amelia langsung jatuh. Mom, I love him. He works hard. He cares for me. I feel happy with him. Ibunya menggeleng keras. Cinta tidak cukup. Dia masih anak-anak. Kamu pikir hidupmu akan bahagia dengan cara ini? Amelia tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, menangis. Setelah panggilan itu, Amelia duduk lama di teras rumah, terdiam. Raka datang menghampiri, menaruh segelas teh. Mbak, kenapa nangis? Amelia mengusap matanya. My mom, she angry. She say, go home. Raka menggenggam tangannya. Kalau Mbak mau pulang, saya nggak bisa cegah. Tapi saya mohon, jangan tinggalkan saya. Saya akan berusaha sampai kapanpun. Suatu sore, ketika Amelia belanja di warung, beberapa ibu-ibu sengaja berbisik keras. Kasihannya, bule cantik jauh-jauh ke Indonesia, dapatnya bocah. Iya, udah gila kali. Anak sekolah diseret nikah. Besok-besok pasti cerai. Amelia menahan air mata, pura-pura tidak dengar. Tapi malamnya ia menangis di kamar. Raka, I can't, they hate me, ucapnya sambil memeluk bantal. Raka duduk di sampingnya, menepuk bahunya. Mbak jangan peduli, orang cuma bisa ngomong. Yang jalanin kan kita. Amelia menggeleng. No, too heavy. Konflik tidak berhenti di kampung. Di sekolah, teman-teman Raka juga heboh. Rat, katanya lu nikah sama bule? Gila men. Halah, pasti bohongan. Mana mungkin bule mau sama lu? Tapi katanya benar. Kemarin ada yang lihat bule itu di rumahnya. Raka jadi bahan ejekan. Guru pun memanggilnya. Raka, kamu masih sekolah. Kenapa terburu-buru menikah? Kamu tahu konsekuensinya, tegur wali kelasnya. Raka hanya menunduk. Maaf, Bu. Tapi saya serius. Guru menghela napas. Saya tidak bisa melarang. Tapi ingat, tanggung jawabmu besar. Jangan sampai sekolahmu terbengkalai. Sejak hari itu, Raka sering merasa malu di sekolah. Tapi ia mencoba bertahan demi Amelia. Tekanan demi tekanan membuat hubungan Amelia dan Raka goyah. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Raka pulang dengan badan letih. Amelia langsung menyodorkan ponselnya. Raka, my family, they want me back. They say, if you stay here, I crazy. What's fault I do? Raka lelah, emosinya meledak. Mbak, kenapa sih selalu dengerin orang? Orang tua Mbak, tetangga, semua. Kenapa nggak percaya sama saya? Amelia terkejut. Because you still young. You not ready. Look at you. Tired. School. Work. How long you can? Raka membanting helm ke lantai. Saya kerja mati-matian buat kita. Tapi Mbak masih ragu juga.
Air mata Amelia jatuh. Yes, I don't. Because I afraid. I don't want to suffer all my life. Suasana kamar hening. Mereka sama-sama menangis, tapi tak ada kata yang bisa menenangkan. Keesokan harinya, Amelia memutuskan pergi ke hotel tempat ia pertama kali menginap. Ia butuh waktu sendiri. Raka tidak bisa mencegah. Mbak, jangan pergi. Kalau ada masalah, kita hadapi bareng, kata Raka sambil menahan tangannya. Amelia melepaskan dengan mata berkaca-kaca. In what time, Raka? Ia pergi dengan koper kecil. Raka hanya bisa berdiri di depan rumah, menatap punggung Amelia menjauh. Di hotel, Amelia duduk di tepi ranjang. Ia merasa hampa. Ia mencintai Raka, tapi semua tekanan membuatnya hampir menyerah. Ia menatap cincin kawinnya, lalu memejamkan mata. Do I make mistake? Gumamnya lirih. Sementara itu, di rumah, Raka termenung. Ia tidak makan, tidak tidur. Ibunya khawatir. Rat, jangan dipikirin terus. Kalau memang jodoh, bule itu akan balik. Raka hanya menjawab pelan. Tapi Bu, saya nggak mau kehilangan dia. Beberapa hari tanpa Amelia, Raka tetap bekerja keras. Ia mengambil orderan ojol lebih banyak, bahkan sampai jatuh sakit karena kelelahan. Temannya sesama driver menegur. Rat, jangan maksain diri. Lu masih muda. Jangan sampai tumbang. Tapi Raka hanya tersenyum lemah. Saya harus buktiin kalau saya bisa tanggung jawab. Kalau enggak, Amelia enggak bakal percaya. Suatu pagi, tanpa sengaja Amelia bertemu Raka di pasar. Raka sedang mengantar penumpang. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus. Amelia terkejut. Raka, you sick? Why you work? Raka tersenyum, meski jelas tubuhnya gemetar. Saya harus kerja, Mbak. Biar Mbak tahu, saya serius. Air mata Amelia jatuh. Ia sadar, di balik semua kelemahan, ada cinta yang tulus dari pemuda itu. Konflik semakin besar, gosip warga, tekanan keluarga, ejekan teman sekolah, dan pertengkaran mereka sendiri. Amelia hampir menyerah, Raka hampir tumbang. Namun pertemuan tak sengaja di pasar membuat Amelia kembali goyah. Ia melihat sendiri bagaimana Raka berjuang mati-matian untuk membuktikan cintanya. Malam itu Amelia menatap langit-langit kamar hotel, berbisik dalam hati. My love is not about again. My love is about fake. But can I fake this world? Amelia duduk termenung di kamar hotel. Sudah 3 hari ia tidak pulang ke rumah Raka. Setiap malam ia hanya bisa menatap cincin di jarinya. Pikirannya bercampur aduk. Ia mencintai Raka, tapi kenyataan membuatnya takut. Kata-kata ibunya di Jerman terus terngiang. Dia masih anak-anak. Amelia, kamu akan menyesal. Di sisi lain, bayangan wajah Raka yang kurus dan pucat waktu di pasar membuat hatinya sakit. Pemuda itu benar-benar berusaha. Ia bekerja keras meski tubuhnya sendiri nyaris jatuh. Amelia merasa seperti wanita paling egois di dunia. Ia meninggalkan Raka justru di saat pemuda itu membutuhkan dukungan. Malam itu Amelia tidak bisa tidur. Ia mengambil ponselnya dan membuka chat dengan Raka. Pesan-pesan masuk tak terbaca begitu banyak. Raka menulis hal-hal sederhana. Mbak, lagi apa? Mbak, sudah makan? Saya kangen. Tapi Amelia tak pernah membalas. Dadanya sesak. Ia ragu harus menjawab atau tidak. Di rumah, Raka duduk sendirian di teras. Badannya lemah, batuknya makin parah. Ibunya mendekat sambil membawa segelas air hangat. Rat, kamu harus istirahat. Jangan paksakan diri terus. Raka tersenyum tipis. Kalau saya istirahat, Mbak Amelia makin gak percaya sama saya, Bu. Saya harus buktiin. Ibunya menghela napas panjang. Nak, bukti itu bukan dengan kerja sampai sakit. Kalau dia benar-benar sayang, dia akan lihat hatimu, bukan uangmu. Raka terdiam. Kata-kata itu masuk ke dalam pikirannya, tapi hatinya tetap keras. Ia merasa hanya dengan kerja keras ia bisa mempertahankan Amelia. Keesokan paginya, Amelia akhirnya memberanikan diri kembali ke rumah Raka.
Ia mengetuk pintu pelan. Ibunya Raka yang membuka pintu langsung kaget. "Oh, Amelia, kamu datang juga. Masuk, Nat." Begitu masuk, Amelia melihat Raka terbaring di kasur ruang tamu. Wajahnya pucat, napasnya berat. Amelia panik, berlari menghampiri. "Raka! Oh my God, what happened?" Raka membuka mata pelan, tersenyum tipis. "Mbak, kamu balik." Air mata Amelia langsung jatuh. Ia menggenggam tangan Raka. "Why you work too hard? Look at you. You sit now." Raka hanya menggeleng lemah. "Saya nggak apa-apa. Saya cuma mau buktiin sama Mbak kalau saya bisa tanggung jawab. Saya nggak mau Mbak nyesel pilih saya." Amelia memeluk Raka sambil menangis. "I never need your money. I just need you healthy. I need you alive." Tangisan itu membuat ibunya Raka ikut terharu. Wanita tua itu duduk di samping mereka. "Nak Amelia, kalau kamu memang tulus sama Raka, jangan tinggalin dia. Anak ini keras kepala. Dia hanya ingin kamu percaya." Hari itu Amelia memutuskan tinggal kembali di rumah. Ia merawat Raka dengan telaten. Memberinya makan, mengompres keningnya, memastikan ia minum obat. Raka perlahan membaik, meski tubuhnya masih lemah. Malamnya, setelah sedikit sehat, Raka berkata lirih, "Mbak, kalau memang Mbak mau pergi, saya ikhlas. Jangan karena kasihan terus Mbak tetap sama saya." Amelia menatapnya dalam-dalam. "No, Raka. I stay because I love you. But I afraid. Afraid about future, about people, about everything." Raka menggenggam tangan Amelia erat. "Saya juga takut, Mbak. Tapi saya janji, saya bakal terus sekolah, terus kerja, jadi orang sukses. Biar semua orang berhenti meremehkan kita." Amelia tersenyum samar, meski air matanya jatuh lagi. "I don't care what people say anymore. I just want you safe." Hari-hari berikutnya hubungan mereka mulai membaik. Meski gosip tetap beredar, Amelia berusaha menutup telinga. Ia mulai belajar bahasa Indonesia lebih dalam agar bisa berkomunikasi lebih lancar dengan warga sekitar. Beberapa orang masih mencibir, tapi ada juga yang perlahan kagum melihat kesungguhan Amelia bertahan bersama Raka. Namun masalah dari keluarga Amelia belum selesai. Suatu malam, Amelia menerima telepon lagi dari ibunya. Suaranya dingin, tegas. "Amelia, kami beri kamu pilihan. Jika kamu tetap bersama anak itu, kamu tidak akan mendapat dukungan keluarga lagi. Semua warisan, semua bantuan, selesai. Kamu pikir baik-baik." Amelia terdiam lama. Setelah panggilan itu, ia menangis di teras. Raka yang mendekat langsung khawatir. "Ada apa, Mbak?" Amelia menatapnya dengan mata sembab. "My family take me off. No money, no support. If I stay with you, I have nothing." Raka terdiam. Dadanya sesak. Ia tahu ini pertaruhan besar bagi Amelia. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Mbak, kalau Mbak mau pergi demi masa depan yang lebih baik, saya rela. Jangan sampai hidup Mbak jadi susah karena saya." Amelia memeluknya erat, menangis. "No, Raka. I chose you. Even if I lose everything, I chose you." Keputusan Amelia itu membuat Raka menangis untuk pertama kalinya di depan Amelia. Pemuda itu merasa benar-benar dicintai, meski dengan segala kekurangannya. Sejak hari itu, mereka hidup lebih sederhana dari sebelumnya. Amelia ikut membantu ekonomi dengan mengajar bahasa Inggris anak-anak kampung. Raka tetap sekolah sambil bekerja. Kehidupan mereka tidak mudah, tapi keduanya saling menguatkan. Kadang malam-malam Amelia masih menangis diam-diam, merindukan keluarganya. Tapi setiap kali melihat Raka tidur kelelahan di sampingnya, ia sadar pilihannya sudah tepat. Hubungan mereka kini menjadi rahasia antara dua hati yang saling berpegangan di tengah badai. Tidak ada jaminan mereka akan selalu kuat, tapi malam itu, Amelia berkata dalam hati, "Love is not about Age. Love is about Vic. I will fight with him."
Cerita itu tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna, tapi dengan janji untuk terus berjuang. Dunia mungkin menentang, tapi mereka memilih bertahan. Endingnya terbuka, penuh air mata dan harapan yang masih samar.